Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdal, peserta Latsar CPNS Angkatan 2, Kabupaten Solok tahun 2022. Yang kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai Smart ASN, yang mana akan dibagi menjadi 3 materi. Yang pertama itu literasi digital, yang kedua itu pilar literasi digital, yang ketiga itu adalah literasi digital dan implikasinya. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, mengenai literasi digital. Pengertian literasi digital. Literasi digital banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Kompetensi literasi digital tidak hanya dilihat dari kecakapan menggunakan media digital saja, namun juga budaya menggunakan digital, etis menggunakan media digital, dan aman menggunakan media digital. Selanjutnya, indikator penyusunan peta jalan literasi digital. ICT Development Index menggunakan pendekatan 3 kategori. Yang pertama itu ICT Access, ICT Skill, dan ICT Use, dan 11 kriteria indikator. Pada tahun 2017, peringkat ICT Development Index Indonesia berada pada posisi 7 dari 11 negara di Asia Tenggara. Meskipun demikian, Indonesia mencatat kenaikan skor yang cukup tinggi dalam waktu 1 tahun. Laporan ini belum diperbarui di tahun 2018 dan 2019 karena kurang data. Selanjutnya, IMD Digital menggunakan 3 kategori. Yang pertama itu teknologi, knowledge, dan future readiness, dengan 9 subfaktor dan 52 kriteria indikator. Mereka mendapatkan peringkat Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun lebih rendah dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia. Pada tahun 2020, peringkat Indonesia ada di peringkat 56 dari 63 negara. Selanjutnya, Kata Data melakukan survei. Survei ini dilakukan untuk mengukur tingkat literasi digital dengan menggunakan kerangka A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skill. Melalui survei ini, responden diminta untuk mengisi 28 pertanyaan yang disusun menjadi 7 pilar, 4 subindeks menjadi subindeks literasi digital. Kerangka kerja literasi digital untuk kurikulum terdiri dari digital skill, digital culture, digital etik, dan digital safety. Kerangka kurikulum literasi digital digunakan sebagai metode pengukuran tingkat kompetensi kognitif dan afektif masyarakat dalam menguasai teknologi digital. Selanjutnya, penjelasan dari kurikulum literasi digital tersebut adalah yang pertama itu digital skill, bagaimana kemampuan untuk memahami, mengetahui, serta menggunakan perangkat keras dan piranti lunak teknologi informasi, komunikasi, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua itu yang harus ada adalah digital culture, kemampuan membaca, mengurai, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian, dan digitalisasi kebudayaan melalui teknologi informasi komunikasi. Yang ketiga adalah digital safety. Ini adalah kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi, serta keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah digital ethics. Kemampuan menyadari, menyentuhkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut kepada materi pembelajaran yang kedua mengenai pilar literasi digital. Ada di sini etika bermedia digital. Media digital digunakan oleh siapa saja yang berbeda latar pendidikan dan tingkat kompetensi. Karena itu dibutuhkan panduan etis dan kontrol diri dalam menghadapi jarak perbedaan tersebut dalam menggunakan media digital yang disebut dengan etika digital. 4 prinsip etika tersebut menjadi ujung tombak self-control terhadap individu dalam mengakses, berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi di ruang digital, sehingga media digital benar-benar bisa dimanfaatkan secara kolektif dan untuk hal-hal yang positif. Adapun tantangan untuk penerapan etika bermedia digital ini ada 3, ini secara umum. Yang pertama itu penetrasi internet yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Yang kedua itu perubahan perilaku masyarakat yang berpindah dari media konvensional kepada media digital. Yang ketiga
intensitas orang berintegrasi dengan gawai semakin tinggi, situasi pandemi COVID-19 yang menyebabkan intensitas tersebut semakin hari semakin tinggi. Cakap bermedia digital. Berdasarkan survei Indeks Literasi Digital 2020 yang dilakukan oleh Kominfo di sebanyak 34 provinsi, bahwa literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada level sedang. Adapun indeks literasi digital dapat diukur dalam 4 subindeks. Subindeks tinggi adalah subindeks informasi dan literasi digital serta kemampuan teknologi, diikuti dengan subindeks komunikasi dan kolaborasi serta informasi dan literasi. Selanjutnya, aman bermedia digital. Kompetensi keamanan digital merupakan kecakapan individual yang bersifat formal dan mau tidak mau bersentuhan dengan aspek hukum positif. Secara individual, terdapat 3 area kecakapan keamanan digital yang wajib dimiliki oleh pengguna media digital. Yang pertama itu kognitif, afektif, yang ketiga itu konatif atau behavioral. Selanjutnya, materi pembelajaran yang ketiga mengenai implementasi literasi digital dan implikasinya. Landscape digital, internet, dan dunia maya. Landscape digital merupakan sebutan kolektif untuk jaringan sosial, surel, situs daring, perangkat seluler, dan lain sebagainya. Fungsi perangkat keras dan perangkat lunak saling berkaitan sehingga tidak bisa dilepas satu sama lain, karena tidak bisa mengakses dunia digital tanpa fungsi dari keduanya. Komputer yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah komputer pribadi. Komputer merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut komputer yang didesain untuk penggunaan individu. Kategori mesin komputer itu terdiri dari komputer itu sendiri, dan ada perubahannya menjadi notebook, ada lagi yang bernama netbook, itu tergantung bentuk saja dan speknya masing-masing. Yang selanjutnya seperti tablet dan smartphone yang sering kita gunakan di setiap hari, bahkan itu sudah menjadi kebutuhan bagi kita pribadi. Mesin pencarian informasi, cara penggunaan dan pemilihan data. Dalam tabel ini dapat kita lihat mana saja website yang paling sering dikunjungi dan golongan usia berapa saja yang paling banyak mengunjunginya. Dan ini membuktikan bahwa kalangan milenial itu sekarang sudah terpaku dengan gadget. Karena kita contohkan saja pada urutan yang pertama, website google.com itu diakses oleh kalangan milenial sebanyak 32%. Sebanyak 32% dari pengunjung google.com tersebut adalah kalangan milenial. Dan ini merupakan kelompok terbesar dalam kehidupan kita saat ini. Selanjutnya, tahapan kerja mesin pencarian informasi. Ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada penelusuran, itu langkah mesin tersebut mencari informasi. Yang kedua itu mengindeks, dia mengindeks informasi dengan kata-kata kunci yang kita ketikkan. Yang ketiga itu pemeringkatan, dia memperingkat data informasi yang paling dia anggap sesuai dengan data kunci yang kita berikan. Ada beberapa trik untuk mendapatkan hasil pencarian agar lebih akurat, yaitu dengan menggunakan kata hubung strip. Yang kedua itu dengan tanda petik. Yang ketiga itu dengan menggunakan or atau dalam artian bahasa Indonesianya atau. Selanjutnya menggunakan sinonim dengan mengawali dengan tanda tilde. Trik selanjutnya adalah mencari dalam sebuah situs, misalnya kita buatkan situsnya di dalam pencarian tersebut. Selanjutnya menggunakan tanda bintang. Yang selanjutnya adalah mencari informasi antara dua nilai menggunakan simbol 2 titik. Selanjutnya aplikasi percakapan dan media sosial terpopuler. Dan ini diambil datanya pada Oktober 2022 dari katadata.co.id. Media sosial paling banyak penggunanya aktif adalah WhatsApp, yang kedua itu Facebook Messenger, WeChat, QQ, selanjutnya Snapchat, dan Telegram. Sedangkan WhatsApp itu kurang lebih penggunanya sebanyak 2 miliar orang. Ada 4 dimensi persiapan bersosial media atau browser. Yang pertama itu akses terhadap internet, bagaimana kita dapat mengakses terhadap internet sebagai jantung dalam bermedia sosial. Yang kedua itu syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi, kita harus mengetahui syarat-syarat dari aplikasi yang kita gunakan. Yang ketiga itu membuat atau membuka akun. Kita diwajibkan oleh pembuat aplikasi untuk membuat akun di dalam aplikasinya. Yang keempat itu bagaimana metode aksesnya, bagaimana kita mengakses aplikasi tersebut. Kita harus mempelajari itu pada awal sebelum kita menggunakan media sosial tersebut. Selanjutnya, pada
dunia saat ini sudah ada juga namanya dompet digital, loka pasar, dan transaksi digital. Dompet digital ini hadir sebagai upaya dalam mewujudkan metode pembayaran non-tunai untuk berbagai keperluan ataupun kebutuhan. Dan mengacu pada populis, pemenuhan kebutuhan konsumsi hari ini meningkat menggunakan dompet digital sebanyak 29% selama pandemi COVID-19. Hal ini diakibatkan karena social distancing dan physical distancing. Dan dompet digital yang sangat populer di Indonesia itu seperti ShopeePay, OVO, GoPay, Dana, dan Link Aja. Tingkat kepopuleran aplikasi dompet digital, yang peringkat pertama itu ada ShopeePay, OVO, GoPay, Dana, dan Link Aja. Kepopuleran ShopeePay itu berada pada angka 70%-an. Dan selanjutnya di Link Aja itu sekitar 20% kurang lebih. Selanjutnya etika berinternet. Di saat kita harus membahas etika ini, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu etika dan apa itu etiket. Etika merupakan sistem nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengukur tingkah laku. Yang kedua, etiket yang didefinisikan sebagai tata cara individu berinteraksi dengan individu lain dalam masyarakat. Jadi, etiket berlaku jika individu berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain, sementara etika berlaku meskipun individu itu sendiri. Hal ini yang membedakan etika dan etiket ialah bentuknya. Etika pasti tertulis, misalnya kode etik jurnalistik, sedangkan etiket tidak tertulis. Ini merupakan apa saja etika berinternet dan etiket berinternet. Dalam etika dan etiket ini, kita dapat membedakan bagaimana standarisasi dari etika dan etiket. Etiket itu bagaimana kita berinteraksi dengan orang di media sosial, sedangkan etika bagaimana kita mengontrol diri terhadap dunia media sosial. Ada 10 kompetensi digital, kompetensi mengakses, menyeleksi, memahami, menganalisis, memverifikasi, mengevaluasi, mendistribusikan, memproduksi, berpartisipasi, berkolaborasi. Dan ini kompetensi-kompetensi ini wajib ada bagi pengguna media digital. Karena tanpa ada kompetensi ini, media digital tidak akan dapat memberikan informasi-informasi yang akurat dan bersifat positif. Ini beberapa tips manajemen jejak digital. Yang pertama itu mengidentifikasi jejak digital. Yang kedua itu memperbarui informasi, pikirkan sebelum unggah, pelajari dulu aturan privasi, cek pengaturan konfigurasi, gunakan kata sandi undik, bersihkan histori, jelaskan sejauh mana kita mau orang lain mengunggah data kita, rencanakan masa depan, tinjau secara berkala. Perilaku-perilaku yang melanggar etika berinternet. Yang pertama itu hoax, yang kedua itu perundungan dunia maya, itu cyberbullying. Selanjutnya catfishing, selanjutnya ujaran kebencian, hate speech, selanjutnya penipuan digital. 4 kesejahteraan digital. Yang pertama, digital social well-being. Yang kedua, digital personal well-being, digital learning well-being, dan digital work well-being. Selanjutnya, 8 prinsip praktik digital. Yang pertama itu menyediakan pelayanan inklusif dan responsif yang mendorong pekerjaan digital maupun aktivitas pembelajaran. Yang kedua, menyertakan aspek kesejahteraan digital dalam kebijakan yang sudah ada, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan aksesibilitas dan inklusif. Selanjutnya, menyediakan lingkungan fisik dan daring yang nyaman. Prinsip ini termasuk penyediaan pencahayaan ruangan yang memadai, akses wifi, dan sebagainya, dan memastikan setiap individu mematuhi peraturan mengenai kesehatan dan keselamatan. Yang keempat, mematuhi petugas yang bertanggung jawab mengenai aktivitas digital. Yang kelima, penuhi tanggung jawab etik dan hukum yang berhubungan dengan aksesibilitas, kesehatan, kesetaraan, dan inklusi. Yang keenam, menyediakan pelatihan, kesempatan belajar, pendampingan, dan bantuan partisipasi dalam kegiatan digital. Yang ketujuh, memahami potensi dampak positif maupun negatif dari aktivitas digital pada kesejahteraan individu. Yang kedelapan, menyediakan sistem perlengkapan dan konten digital yang inklusif dan mudah untuk diakses. Hak dan kewajiban dalam dunia digital, akses dan tidak diskriminatif, kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi, kebebasan berkumpul, berkelompok, dan partisipasi, perlindungan privasi dan data, pendidikan dan literasi,
perlindungan terhadap anak, dan hak mendapatkan pertolongan terhadap pelanggaran hak asasi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.